Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini MWCNU Serpong Utara giat di titik terakhir taraweh keliling dan juga safari dakwah di 7 kelurahan di Kecamatan Serpong Utara. Pada malam hari ini juga dihadiri oleh Ketua MWCNU Serpong Utara Bapak Haji Erwin dan juga jajaran MWCNU Serpong Utara. Dan agenda pada malam hari ini bertepatan juga dengan malam Nuzulul Quran, dan tausiah pada malam hari ini akan diisi oleh guru kita bersama Khatib Syuriah MWCNU Serpong Utara Al Mukarram Al Ustadz Masrur SAG. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ila hadratul kiram yang saya hormati Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muqaddimahnya saya ikut bapak-bapak yang duluan saja. Jadi saya kesempatan ini ingin menyampaikan materi tentang Nuzulul Quran. Artinya apa? Nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Turun dari mana? Nah, ini penting ya. Turun dari langit. Emang Quran turun dari langit? Nah, ya. Nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam 17 Ramadan diyakini sebagai pertama kali turunnya Al-Quran. Benar begitu ya? Dan satu-satunya negara yang memperingati Nuzulul Quran hanyalah di Indonesia. Satu-satunya. Di Arab sendiri tempat turunnya Quran tidak ada peringatan Nuzulul Quran. Di Mesir yang tetangganya Arab tempat turunnya Quran, ada nggak peringatan Nuzulul Quran? Nggak ada. Atau tetangganya Indonesia di Malaysia, ada nggak peringatan Nuzulul Quran? Nggak ada. Taunya dari mana? Saya udah WA Ipin Upin, ada nggak Nuzulul Quran di Malaysia? Katanya tak ada, gitu ya. Betul. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran turun berapa tahun yang lalu? Halo, berapa tahun yang lalu Al-Quran turun? Ayo. Aduh, kata dia, gua menyesal datang ke sini ditanyain mulu. Ya, kurang lebih 1400 tahun yang lalu Al-Quran turun buat kita semua. Begitu ya. Tapi ada tapinya. Meskipun turun 1400 tahun yang lalu, dan itu buat kita selaku umat Muhammad, tapi dalam prakteknya kita ini baru sekedar pegang casingnya doang. Jadi ibarat orang COD. Bapak Ibu tahu COD ya? Ibu-ibu tahu COD? Wah, ahlinya, benar. Umpama ibu-ibu dapat kiriman paket dari Ayang Embed, umpama kata Ayang Embed kirim, manggil ke ibu-ibu apa? Suaminya? Bokene apa mamake? Ya, katakanlah apa my beloved. Suami ibu-ibu kirim paket ke ibu, bener? Dia bilang, mama beda, karena di sini mau orang perumahan. Mama, tadi papa kirim paket buat mama, isinya handphone Samsung 13 Pro Max. Berapa tadi?
Samsung berapa? 13 Proma. Nah, begitu tukang paket datang, biasanya kodenya bagaimana kalau tukang paket datang? Nah, gitu ya. Ngomong kenceng itu kalau di luar bulan puasa. Kalau nggak, kalau bulan puasa bukan paket, bukan paket. Sampai ke rumah ibu-ibu semua, paket dari suami tercinta. Kira-kira itu paket didiemin aja atau langsung unboxing? Langsung unboxing, bener? Penasaran isinya apa, bener ya? Walaupun sudah dibilangin tadi dalamnya apa? Samsung apa? Nah, begitu juga Quran. Al-Quran 1400 tahun yang lalu turun untuk kita, tapi seringnya belum kita unboxing. Benar? Makanya pegang Quran masing-masing. Ya, dibagikan, silakan. Satu-satu, saya minta satu. Nah, ini penting ini. Ya, silakan. Dibagiin Qurannya, satu orang boleh berdua. Saya pegang satu dah, karena saya nggak hafal Quran. Yang ini Pak, yang atas, yang Quran Indonesia lebih dulu dibagi. Ya, itu. Nah, silakan tuh, ada yang gede-gede, silakan dibagiin dulu deh ke jamaah-jamaah. Ya, nggak apa-apa, sambil leyeh-leyeh ya Bu ya, sambil santai-santai kita unboxing Al-Quran sesuai dengan temanya, yaitu Nuzulul Quran. Nah, ini dulu yang bagus nih, yang Quran ini nih. Nah, yang di atas box, anak-anak muda boleh pegang, bukan boleh, harus pegang. Oke. Ini nih, yang atas Pak, Quran yang atas, yang terbitan Indonesia. Nah, yang jadul-jadul. Nah, itu lebih mantap. Makin gede Qurannya, makin gede pahalanya. Ada tetangga saya suruh baca Quran, bercanda dulu ini Mas sambil bagiin ya. Suruh baca Quran, nggak bisa baca. Terus tanya kenapa nggak bisa baca? Oh, kalau pakai kacamata saya bisa. Akhirnya dikasih kacamata sama temennya. Ini kacamata, dipakai kacamata, itu udah baca Quran, tetap nggak bisa baca. Loh, katanya kalau pakai kacamata bisa. Iya, bisa pakai kacamata mah. Baca Quran mah tetap nggak bisa. Canda ya. Oke, udah pegang semua. Ini penting karena kita mau unboxing. Kalau nggak buka casing Qurannya, kita akan repot. Sudah semua? Cukup ya? Oke. Mudah-mudahan Qurannya terbitan Indonesia. Bapak boleh lihat sebelum surat Al-Baqarah atau Alif Lam Mim? Oke. Sebelum Alif Lam Mim ada Al-Fatihah gitu. Nah, silakan dibuka halaman berikutnya. Al-Baqarah ayat 6. Ada? Al-Baqarah ayat 6. Oke. Sudah? Ada ketemu semua? Oke. Dalam bingkai halaman Al-Quran, Al-Baqarah ayat 6. Ini sorry Bu, ini agak saya saya matikan dulu, nggak apa-apa sementara. Ini khawatirnya suatu saat, mohon maaf ya, ada orang yang di luar Islam pengen belajar Islam, dia bawa Al-Quran, ditanya ke kita yang Islamnya sudah lama duluan. Benar? Dia buka surat Al-Baqarah, ternyata di ayat 6 di bingkainya ada, bapak-bapak lihat, di bingkainya ada
itu ada tanda ain. Ada nggak? Di bingkainya ada? Nah, ada ibu-ibu, ada tanda ain di bingkai. Makanya saya sarankan terbitan Indonesia, itu biasanya lengkap ainnya. Nah, itu mesti ada. Nah, di bingkainya ada ya, ada ain. Nah, kalau ditanya fungsi ain itu apa? Halo, kalau ditanya sama orang yang mau belajar Al-Quran, ibu-ibu atau bapak-bapak yang Islamnya lebih dulu, Pak, ini di Quran ada bingkai, kok ada huruf ain? Kita jawab apa? Halo, kita jawab apa? Batas apa? Batas baca. Boleh berhenti membaca. Terus apa lagi? Kenapa boleh berhenti? Nah, ya nggak apa-apa, lu mau capek gitu ya, karena repot ya nggak apa-apa. Nah, ini pentingnya. Ya, ini pentingnya. Kenapa saya katakan yang kayak begini-begini itu sepele, tetapi kita nggak tahu ketika menjelaskan. Gitu ya, paham ya? Jadi ada tanda apa tadi? Ain. Sebagian orang bilang itu makro. Benar? Ibu-ibu tahu makro? Di alam sutra. Ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Ya. Makro apa itu? Makro itu bahasa Arab aslinya dari qoro'a. Makroun, mim, qaf, ro, hamzah. Artinya batas untuk membaca. Ya. Tetapi ain di situ aslinya bukan makro. Apa? Ain itu kesingkatan dari ruku. Apa? Ruku. Kalau sholat kita sebelum sujud apa dulu? Ruku. Nah, ruku, satu ruku itu tandanya ain. Ya, berarti ain satu apa? Satu ruku. Nah, sampai sini jelas? Jangan terlalu ngebut. Jelas? Jadi ain tandanya apa? Ruku. Ruku itu apa Pak isinya? Dari alif lam mim ayat pertama sampai ayat ke berapa ini yang ada ainnya? Sampai ayat ke-7, betul? Nah, dari ayat 1 sampai ayat 7 Al-Baqarah, satu apaan tadi? Satu ain? Satu ruku. Itu artinya bahwa ayat 1 sampai ayat 7 satu tema. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 7 itu isi kandungan ayatnya berisi tentang satu tema. Jelas begini? Jelas. Pertanyaannya, ada juga yang cepat mikirnya, Pak, dalam Quran ada berapa kali ain? Kan begitu ya? Oh, jangan khawatir. Bapak Ibu nanti pulang tadarus jangan baca Quran, hitungin aja ainnya itu. Ya, kurang lebih ada 540 sekian. Ya, kalau mau cepat pakai AI aja, googling, cepet kok. Benar ya? Tapi penjelasan bahwa ain tadi kepanjangan dari apa? Ruku. Artinya satu tema. Mari kita cek. Perlu buktikan nggak nih? Nah iya, karena harus tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya, dikiranya masrur ngecap, kan begitu. Oke. Alif lam mim artinya udah paham semua ya. Zalikal kitabul la raiba fiih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu lihat silakan ayatnya, simak, yang ada terjemahannya cocokin. Alladzina, siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa-apa yang direzekikan kepada mereka, mereka juga infakkan. Ini menjelaskan siapa tadi? Orang yang bertakwa.
Siapa orang yang bertakwa? Penjelasannya lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad Taurat, Zabur, dan Injil, kan gitu Tuhannya. Wa ulaika humul muflihuna, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jelas? Itu menjelaskan apa tadi? Orang yang bertakwa. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah, padahal isinya kurang bagus ini. Tapi nggak apa-apa karena bacanya enak, jadi Allah, iya. Walahum adzabun azim, Allah, dan bagi mereka dapat siksa yang nyata, yang keras. Allah pengen. Nggak begitu ya. Nah, tadi ciri orang yang apa? Bertakwa. Selanjutnya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'anzartahum, kamu beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak kasih peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa mereka enggak beriman? Khatamallahu ala qulubihim, hatinya sudah disestempel, sudah dikunci. Apa tadi yang dikunci? Hatinya, bukan cuma hati, wa ala sam'ihim, dan juga udah hafal semua, pinter, wa ala absarihim, dan juga hatinya dikunci, kupingnya dikunci, dan matanya dikunci, ditutup. Kenapa? Gisawatu walahum azabun azim. Gisawatun, ada tutupnya, walahum, dan bagi mereka. Mereka siapa? Orang beriman apa orang kafir? Wah, mantap banget, gua demen ini, semangat ini jawabnya ya. Walahum, dan bagi mereka azabun azim, dapat siksa yang berat. Berapa cirinya tadi? Menjelaskan berapa ciri tadi? Ayat dari 1 sampai ayat 6. Orang bertakwa dan orang yang kafir. Oke. Wamina. Nah, sampai sini jelas? Jelas ya? Berapa tema tadi? 2 tema. Orang apa? Takwa dan kafir. Ganti tema. Ayat berikutnya. Oke? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, lan setengah saking menungso man iku ana wong yaqulu kang ngomong sapa man. Ngerti ora, Son? Nah, ya. Wa minan nasi, dan sebagian manusia man, ada orang yakulu, yang ngomong, yang ngucap, bahasa Jermannya yang bacot, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukan orang yang beriman. Ciri orang apa ini? Munafik. Iya, udah pinter semua ya, bener ya. Jadi udah ganti tema tuh. Makanya cirinya dikasih apa tadi? Ain. Idealnya
idealnya imam yang menjadi imam yang suratnya tidak membaca surat pendek, idealnya 1 ain. Siap? Kasihan? Oh, udah kasihan. Ya sama, bukan cuma jamaah yang kasihan, imamnya juga kasihan. Bener ya? Dikira jadi imam gak berat. Berat. Jamaah mah enak. Tahu imam bacanya 1 ain, dapat 1 salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pamit lah. Sampai sini jelas? 1 ain 1 tema. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Lanjut ya. Nah, oke, ini menarik. Bapak Ibu lihat di surat Al-Fatihah. Ya, balik lagi baik, nggak apa-apa. Kan jarang-jarang begini. Ini kan unboxing, benar? Iyalah ya, ibu-ibu dapat paket kan unboxingnya ditegesin barangnya ini. Wah, bajunya bahannya katun, nggak sesuai spek, nggak kan gitu. Nah ya sama, Al-Quran juga begitu. Apalagi ini untuk dunia dan akhirat. Sementara barang paket itu barang dunia atau akhirat? Barang dunia doang, telitinya minta ampun. Begitu speknya, bahannya tidak sama dengan foto di online, ibu komplain nggak? Bu, ya komplain, update status, kecewa aku. Ya, benar? Oh ya. Nah, oke. Di atas surat Al-Fatihah ada kotak, benar? Di atas Bismillah ada kotak. Apa itu bacaannya? Surat Al-Fatihah Makiyah, benar ya? Artinya apa? Surat Fatihah diturunkan di Mekah. Wah, pinter kabeh, alhamdulillah. Di bawahnya ada kotak lagi, benar? Apa tulisannya? Hah? Bawahnya ada kotak, benar? Ya, kalau yang nggak berani jawab bilang aja, Pak, Quran saya nggak ada kotaknya bawahnya. Ya, surah apa-apa, tenang aja, nggak apa-apa. Wa ayatuha sab'un, benar ya? Nah, wa ayatuha, adapun ayat surat Fatihah sab'un, ada berapa? 7. Wa ruku'uha, dan ainnya wahidun, cuman 1. Berarti ainnya ada berapa? 1. Kenapa ainnya 1? Karena Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat ke-7 1 tema. Nggak apa-apa, saya mah nggak perlu pakai ini. Pakai ini aja. Kedengeran kan? Yang di luar mah nggak apa-apa, nggak usah dengerin saya juga nggak apa-apa. Ya, jelas ya? Jelas, oke? Oke. Sampai sini jelas? Jadi di bawahnya wa ayatuha, adapun ayatnya Al-Fatihah sab'un, ada 7. Wa ruku'uha, dan rukuknya, ainnya wahidun, ada berapa? 1. Jelas? Pertanyaannya, kalau di sini Fatihahnya kan berikut Bismillah, benar? Bapak lihat Bismillahirrahmanirrahim, ada tanda bundar, benar ya? Ayat berapa? 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat berapa? 2. Waladhdallin, berapa? 7. Benar? Satu waktu Bapak Ibu semua ada ketemu imam yang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dipikirkan Bapak Ibu apa? Bismillahnya kemana? 1, benar? Yang kedua, ini alirannya apa? Benar? Ini salah apa ora? Sah apa enggak? Benar? Jadi sholat mikirin ayat atau mikirin tadi itu? Mikirin tadi. Ini lupa, jangan-jangan, oh alirannya beda sama saya, oh imam apaan ini, gitu ya. Nah, jangan khawatir. Ada yang baca sir diumpetin, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, lumayan kedengeran. Kalau yang tidak bismillah sama sekali, baik sir secara sembunyi-sembunyi maupun jahar,
dia langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti ayatnya kurang nggak? Sah apa enggak? Nah, ini yang penting. Jadi model cara penulisan Al-Quran itu sendiri tidak sama. Ini yang kita lihat, ini yang mayoritas yang menganggap bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Bahkan di sini 7. Tenang. Di ayat siratal ladzina an'amta alaihim ada tanda berhenti? Ada. Mereka berhenti di situ. Ya, mereka harus berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi berapa ayat? 7. Jadi madhab selain madhab Syafi'i mengatakan bahwa wakofnya, tanda berhentinya atau tanda ayat Fatihah itu bukan hanya di Siratal Mustaqim, tapi di Siratal Ladzina An'amta Alaihim. Jelas sampai sini? Jadi jangan kaget, jangan khawatir, jangan takut ketika ada imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pakai itu. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi wajib berhenti di mana tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim. Wajib berhenti di situ. Kalau disambung saja berarti imam geblek. Ya kenapa saya katakan tidak tahu rambu, sok gaya doang. Kenapa kok nggak pakai bismillah? Alah, di Arab juga nggak pakai bismillah, benar? Bapak ibu yang pernah umroh Masjidil Haram pakai bismillah nggak? Nggak. Ngikut-ngikut gaya Arab, tapi nggak tahu ilmunya. Akhirnya nabrak. Benar? Itu bahayanya. Bapak ibu naik motor, ada tulisan S, lambang S tuh. Artinya apa? Dilarang berhenti. Iseng-iseng berhenti di situ. Kira-kira ditangkap polisi boleh nggak? Boleh, karena melanggar rambu. Itu urusan dunia atau akhirat? Dunia. Ini Al-Quran urusan dunia atau akhirat? Akhirat. Jadi harus juga kita tahu rambu. Jelas sampai sini? Lanjut orang ini. Saya biasanya kalau begini ngaji sampai pagi. Ya, tapi saya udah pingsan. Nah, ini memang banyak hal yang perlu kita pelajari dan ini jarang. Ini jarang. Orang malas bahas yang kayak begini-begini itu jarang. Apalagi penceramah beneran, pasti malas. Tapi karena saya mau penceramah KW-KW jadi resep bahasa begini. Oke, jelas ya? Kenapa? Oke, baik. Selanjutnya di atas alif lam mim ada kotak kah? Ada. Tulisannya apa? Suratul Baqarah. Artinya ini surat Al-Baqarah. Terus depannya Madaniyatun. Berarti surat ini turun di mana? Oh, pinter kabeh ya jebule. Ya, Mekah dan Madinah. Gitu ya. Ayatnya berapa? 286. 186 ya? 286. Waruku'uha, di bawahnya ada tulisan waruku'uha. Berapa rukunya? Di bawahnya ada? Enggak ada. Kalau di Quran Indonesia ada waruku'uha 40. Jadi ainnya dalam surat Al-Baqarah ada berapa? 40. Benar ada? Sama rumusnya? Sama.
Jadi Bapak Ibu nggak usah iseng-iseng Al-Baqarah ngitungin, tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Bener nggak 40 di cross check? Kan begitu ya. Ayat 7 tadi 1 tulis, kurang kerjaan kan? Ya insya Allah sampai 1 Al-Quran makanya 2 hari ngabuburit sampai. Oke, sampai sini jelas? Nah, kita lihat lagi. Alif Lam Mim. Ayat 1. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Boleh berhenti di situ, boleh? Dzalikal kitabu la raib. Boleh nggak? Kenapa kok boleh? Berhenti di salah satu. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh nggak? Nggak boleh, karena harus berhenti salah satu. Pak, itu tanda 3 apa ya? Kok kayak wajik ya, kayak rengginang ya? Bukan wajik, bukan rengginang, tetapi itu tanda waqaf mu'annaqah namanya. Ada berapa? Nanti cari sendiri di Quran ya, iseng-iseng baca. Ada berapa itu waqaf mu'annaqah? Hudal lil muttaqin. Benar? Di atas kurungan ada apa? Lam, artinya apa? Hah? Lam. Tidak boleh lanjut gitu. Hah? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Mana ini bener nih? Aslinya lam itu la waqfa fihi. Artinya tidak boleh berhenti. Maksudnya nggak boleh berhenti apa maksudnya? Maksudnya kalau kita lagi baca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin shadaqallahul azim, itu tidak diperkenankan. Sebaiknya jangan berhenti di situ karena la waqfa fihi, tidak ada berhenti di sini. Kenapa kok nggak boleh berhenti di sini? Karena ayat ini dengan ayat selanjutnya masih nyambung keterangannya. Paham? Jelas? Waduh, makin mumet aja ini. Oke. Kemudian ayat keempat, Bapak Ibu bisa lihat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ada tanda apa di situ? Jim. Artinya apa? Jawazul waqfi, boleh berhenti di situ. Kalau imam napasnya nggak cukup karena tadi bukannya ngikut Nabi, makan kurma 3. Kalau Nabi, kalau orang Indonesia kan nggak ada kurma, lontong 3. Iya, ya sunnah juga itu. Ya kan zaman Nabi karena belum ada lontong, makanya Nabi makan kurma, nggak apa-apa. Boleh berhenti di situ. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ada apa tanda di atasnya? Qaf, kola, qaf dan lam, gitu ya. Kola, bukan yang minuman itu ya. Kola itu singkatan al-waqfu al-aula. Artinya apa? Berhenti di situ paling utama. Karena ayatnya sudah sempurna pengertiannya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalimat dari ayat pertama sampai ayat keempat ini penjelasannya sudah sempurna. Buktinya apa? Di sini ayat berikutnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sudah tidak ada kaitannya dengan ayat selanjutnya tadi yang pertama. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, tidak ada tanda-tanda gitu ya. Sampai walahum adzabun adzim. Ada tanda apa? Ain. Tandanya apa itu? Ruku. Ruku tadi artinya apa? Satu tema. Jelas sampai sini? Oke.
Sekarang kita lihat, ada lagi nggak hiasan-hiasan? Silakan lihat di ayat 46 Al-Baqarah. Ayo. Oh, banyak Pak Al-Baqarah ini satu surat Pak. Lah iya, ini buat sampel doang. Enggak sampai selesai. Tenang Pak sih. Oke, ayat 46 ada? Apa itu bunyi ayatnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Oke. Ada tanda apa? Selain ain ada tanda apa? Walah, yang bener apa? Oh, ya Qurannya sampean orang ada, ya Qurannya saya ada ini. Ada tulisannya alif lam ra ba ain ada? Iya. Oh, ternyata beda ya. Memang beda. Ya. Nah, ada tanda benar? Ain lam ra ba alif lam ra ba ain. Itu artinya ar-rub'. Rub'u itu 1/4. 1/4 apa Pak? Tambah bingung kan? Ya, kalau telur ceplok dibagi 4 berarti 1 bagian namanya 1/4. Paham? Ini 1/4 apa? 1/4 dalam 1 juz. Gitu ya? Nah, bukan 1 juz. Jadi dalam Al-Quran itu nanti ini ar-rub'. Bapak silakan buka lagi An-Nisf ayat 77. Ada? Ayat 77. Kayak pohon padi itu baru numbuh. Oke? Ada tulisan apa? Di bingkainya loh, di bingkainya ada tulisan? Nggak ada. Ya wis, nggak apa-apa, nggak maksa. Rauno bawa tenenten. Ada ayat 77 surat Al-Baqarah 77 ada? Ada Pak? Al-Baqarah. Sorry. Walah ya. Tak kira ngantuk ya, ternyata enggak. Saya Al-Baqarah 77 udah. Ada tulisan? Ada? Oke. Apa tulisan di sampingnya? Di bingkai itu alif, lam, nun, shad, fa. Benar? Enggak ada. Ya wis enggak apa-apa, enggak ada. Enggak maksa. Itu an-nisf artinya setengah. Setengah apa? Jadi Bu, dalam Al-Quran itu kalau orang yang ngapalin Quran dalam 1 juz biasanya berapa lembar? Antara 9 sama 10. Nah, dalam Al-Quran itu selain juz itu nanti dibagi lagi, ada yang namanya hizb atau hizib. 1 juz 2 hizib. Waduh, tambah puyeng lagi ini. Kalau 1 juz 100 ayat, berarti 1 hizibnya berapa ayat? 50. Nah ini kalau an-nisf separoh, berarti berapa ayat? Separoh dari 50. 25. Kurang lebih begitu. Ini separoh apa? Separoh hizib. Jadi nanti jelasinnya begini. Ini apa? Separoh apa? Hizib. Jadi kalau 1 juz dibagi 2 hizib. Juz 2 juga 2 hizib. Juz 3 2 hizib. Berarti 30 juz ada berapa hizib?
Halo. Di Quran ada 30 juz, berarti berapa hizib? 60. Oke, jelas? Kayaknya udah tambah puyeng ya. Bagus, saya senang kalau puyeng berarti otaknya dipakai. Oke, jelas sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Bingung? Oh ya, orang nggak tanya itu ada dua kemungkinan. Dia paham sekali atau tidak paham sama sekali. Oke, nggak apa-apa, saya mah ikhlas. Nah, ya buat membuktikan bener nggak omongan saya, ain itu satu tema. Bapak silakan buka ayat mana aja yang ada ainnya. Nah, iya kan? Buat membuktikan ini bener nggak, atau jangan-jangan karangan saya. Surat terserah, monggo. Ayo, surat apa aja? Sama aja Pak, Qurannya Pak. Jangan Al-Baqarah, yang lain guys. Silakan. Sudah Pak? Yang ada ainnya. Surat apa? An-Nisa. Ayat berapa Pak? 48. An-Nisa 48. Ayo kita buka. An-Nisa ayat 48. An-Nisa 48 Pak. Ada ainnya tak? Mana? Lima puluh atau 48? 50 ya? Apa? Oh iya. Oke. Nah, oke, antara 50 sebelum 50 ayat 49. Ayat 50-nya, ungdur kaifa yaftaruna 'alallahil kadziba wa kafa bihi itsman mubina. Artinya, ibu-ibu lihatin aja Qurannya. Ungdur, lihatlah olehmu, kaifa, bagaimana, yaftaruna, mereka mengada-ada, bikin goroh-gorohan, mereka yasa, alallahi, mengatasnamakan Allah, al-kadziba, kebohongan-kebohongan, wa kafa bihi ismam mubina, wa kafa, dan cukup, bihi, dengan Allah, isman mubina, mereka akan dibebankan isman, dosa, mubina, yang besar. Itu cerita orang-orang yang mengada-ada tetapi mengatasnamakan Allah. Dijanjikannya apa tadi? Isman mubina, mereka termasuk pelaku dosa yang besar. Itu temanya. Berikutnya, alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru. Boleh nggak berhenti di situ? Halo, boleh nggak berhenti di situ? Boleh. Kenapa? Agak kuat napasnya. Daripada lilladzina kafaru haulai, salah. Ya, berhenti saja nggak apa-apa. Jangan maksa kayak orang dikejar-kejar. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti. Salah. Enggak, gitu ya, nggak perlu, nggak boleh. Antara mubina dengan alam taro ilal ladzina utu nasiban itu sudah ganti tema. Jadi nanti semua ayat Quran selagi ada ain biasanya temanya berganti. Jelas sampai sini ya? Jelas. Dah, sementara itu dulu. Ya, unboxingnya tipis-tipis dulu. Ya, insya Allah nanti di kesempatan lain kalau ada kita ngobrol lagi lebih jauh karena makin kemari makin seru.
gitu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nurul hilal aqbil ta'al fashshauqu tal wal qalbu sama نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Acara peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini juga dihiasi dengan santunan anak-anak yatim yang berjumlah 25 orang di wilayah الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini MWC NU Serpong Utara telah melaksanakan safari Ramadan ke 7 kelurahan, dan malam hari ini adalah malam yang ke-7 dan kebetulan bertempat di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Pondok Jagung Timur. Semoga MWC NU Serpong Utara tetap semangat dan tetap khidmat dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan bisa selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dan menebarkan ajaran-ajaran keaswajaan sehingga terbentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah taraweh keliling dan juga syafari dakwah MWC NU Serpong Utara di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan acara taraweh keliling dan juga safari dakwah MWC NU Serpong Utara pada bulan Ramadan tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi warga Nahdien yang ada di Kecamatan Serpong Utara. Sampai ketemu di taraweh keliling dan juga safari dakwah tahun depan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام